Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin kita selalu ada di dalam penyertaan dan juga kasih pemeliharaan Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk kembali merundungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan yang kedua. Pada bagian ini dikatakan demikian oleh Rasul Paulus, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca bagian ini, kita akan melihat bahwa Rasul Paulus memberikan kepada jemaat di Roma pada saat itu satu anjuran, satu nasihat, satu dorongan supaya orang Kristen di Roma betul-betul mempunyai satu kehidupan yang mana kehidupan mereka itu ditandai dengan satu ibadah yang sejati. Dan apa yang Paulus maksudkan dengan ibadah yang sejati itu adalah satu kehidupan yang seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, pada ayat yang pertama dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu ini tidak berbicara tentang tubuh kita saja, tetapi tubuh ini mewakili daripada seluruh keberadaan orang percaya tersebut. Sehingga dengan demikian, keutuhan pribadi, keseluruhan hidup orang percaya itulah yang Paulus maksudkan yang harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai satu bentuk ibadah yang sejati, sebagai satu penyembahan kepada Tuhan yang sesungguhnya tatkala hidup kita berikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setelah ada satu ibadah yang sejati tersebut, maka pada ayat yang kedua di sini Paulus mengatakan bahwa seorang yang memiliki kehidupan yang sejati adalah orang yang tidak serupa dengan dunia ini. Orang yang kehidupannya begitu berbeda dengan apa yang terjadi, dengan apa yang menjadi satu prinsip kehidupan di dunia ini, nilai-nilai kehidupan di dunia ini, tujuan hidup duniawi. Nah, itu sesuatu yang berbeda dengan apa yang menjadi satu kehidupan dan nilai-nilai tujuan hidup daripada orang yang sudah mempersembahkan dirinya, yang sudah betul-betul memiliki satu ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Paulus juga mengatakan bahwa tatkala kita betul-betul mempersembahkan hidup kita sebagai satu persembahan yang sejati, ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, maka ada satu tanda yang harus ada, yaitu perubahan di dalam pola pemikiran kita. Dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Pembaharuan budi itu berarti bahwa kita punya satu pola pemikiran, satu pola melihat ya, memandang, satu wawasan pemikiran yang betul-betul sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nah, sehingga pada saat kita mempunyai kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan, kita mau taat kepada kehendak Tuhan yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Kita belajar segala hal tentang Tuhan, tentang kekudusan hidup. Kita betul-betul bersandar kepada kekuatan Tuhan menjalani kehidupan di dunia ini. Saya yakin kalau kita mempunyai satu kerinduan seperti itu, tatkala kita sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan, tidak mungkin pemikiran kita, pola pikir kita akan tidak berubah. Saya yakin sekali akan ada satu transformasi di dalam kehidupan kita berkaitan dengan cara kita memandang, cara kita berpikir, cara kita menilai segala sesuatu. Sekarang landasan pemikiran kita adalah berdasarkan kebenaran Tuhan, berdasarkan nilai-nilai rohani yang ada di dalam wahyu Tuhan tersebut. Nah, ini penting sekali di dalam kehidupan daripada orang percaya. Supaya apa? Supaya kita itu punya satu pegangan, punya satu pedoman untuk apa? Membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang bukan, mana yang betul-betul sejalan dengan apa yang dimaui oleh Tuhan, dengan apa yang bertentangan dengan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Itulah sebabnya kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, dan apa yang menjadi hal yang sempurna, yang ideal. Kalau kita betul-betul memiliki kehidupan yang beribadah kepada Tuhan, kalau kita betul-betul memiliki satu pola pemikiran yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Nah, apakah ini kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ini adalah satu tantangan tersendiri bagi setiap orang Kristen. Kiranya kita bergerak ke arah sana supaya kita betul-betul memiliki satu kehidupan yang dikenan oleh Tuhan. Amin.